Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Yuliana, NIM 4221090. Soal yang pertama yaitu pengertian dan tujuan tasawuf. Tasawuf merupakan ilmu agama Islam yang berfokus untuk menjauhi hal-hal yang ada pada duniawi. Istilah tasawuf berasal dari bahasa Arab dari kata tasawafa yang mengandung makna menjadi berbulu yang banyak, yakni menjadi seorang sufi atau menyerupainya dengan ciri khas pakaiannya terbuat dari bulu domba atau wol. Meskipun pada praktik kenyataannya tidak semua sufi mengenakan pakaian yang berbahan wol. Menurut berbagai pendapat, nama sufi memiliki makna dan arti kesucian atau sofa, hati dan kebersihan tindakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sufi dianggap orang yang memiliki hati suci dan bersih dalam suatu tindakan. Dengan demikian, tasawuf atau sufisme yaitu suatu istilah yang lazim digunakan untuk mistisme dalam Islam dengan tujuan pokok memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan. Tujuan tasawuf tidak dapat dilepaskan dari tujuan hidup manusia sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Islam. Al-Quran menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan suatu tujuan tertentu seperti syahadah, ibadah, khalifah, dan hasanah. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan hadis mengenai Islam, al-iman, dan al-ihsan. Al-Quran dan hadis menghendaki umat Islam dapat memantapkan ketauhidan dan ibadah dalam kerangka al-ihsan dan mengimplementasikan tugas sebagai khalifahnya di muka bumi demi kebaikan dunia maupun akhirat kelak. Para sufi telah merumuskan tujuan dari tasawuf. Sekedar pemetaan, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa puncak perjalanan spiritual al-maqamat adalah kemantapan tauhid dan makrifat. Junaidi al-Baghdad mengatakan bahwa makrifat merupakan awal dari kebutuhan hamba dan dari hikmah. Pernyataan sufi-sufi tersebut mendukung penegasan bahwa tujuan bertasawuf adalah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang kedua yaitu pengertian tahalli dan tahalli. Tahalli atau pembebasan diri dari sifat-sifat tercela. Tahalli yaitu mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan duniawi dengan cara menjauhkan diri dari maksiat dan berusaha menguasai hawa nafsu, yang artinya yaitu mengosongkan jiwa dari sifat-sifat buruk seperti sombong, iri, dengki, hati, cinta kepada dunia, cinta kedudukan, riya, dan sebagainya. Oleh sufi dipandang penting karena semua sifat-sifat tercela merupakan dinding-dinding tebal yang membatasi manusia dengan Tuhannya. Sedangkan tahalli merupakan suatu tahapan mengisi dan berhias diri dengan sikap yang terpuji seperti kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, kedermawanan, sabar, keikhlasan, tawakal, kerelaan, cinta kepada Allah, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah banyak beribadah, berzikir, dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah mengosongkan diri dari sifat tercela atau tahalli, maka usaha itu harus berlanjut terus ke tahap menghiasi diri dengan sikap yang baik atau tahalli. Soal yang ketiga yaitu peranan tasawuf dan tantangan tasawuf di era modern. Peranan tasawuf pada era modern antara lain adalah yang pertama, spirit dalam menjalani kehidupan modern yang maju, bahwa kemajuan dari modern tidak lantas membuat kita lupa akan Tuhan. Yang kedua, paradigma untuk mengembangkan kemajuan yang dicapai. Manusia modern identik dengan ciri individualistik, maka dengan sentuhan tasawuf kita akan kembali merancang kemajuan yang mengutamakan kepentingan bersama dan kebaikan alam. Yang ketiga, kemajuan modern seringkali membuat manusia terbuai dan lupa. Maka dalam hal ini tasawuf menjadi jalan kerohanian bagi manusia untuk tetap tidak melupakan moral. Tantangan tasawuf pada era modern. Tantangan tasawuf pada era modern ini bisa dikatakan menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi dengan kesabaran. Karena di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang terus belajar bagaimana membuat kecanggihan-kecanggihan dan kecerdasan duniawi yang semakin maju. Semua orang sibuk melakukan suatu percobaan pembuatan berbagai hal yang menguntungkan dalam kehidupan ini. Hal itulah yang menyebabkan rasa spiritualisme keagamaan mulai menurun. Soal yang keempat yaitu bagaimana cara menerapkan ilmu tasawuf di era modern. Cara menerapkan ilmu tasawuf di era modern, menurut Guru Besar PTIK, mengasingkan diri pada zaman sekarang ini tidak perlu ke hutan atau gunung seperti pada zaman dahulu. Pada era sekarang ini, hal tersebut cukup dilakukan dengan menyendiri dalam keramaian. Kemudian selanjutnya ada tafakur. Proses tafakur menurut membutuhkan
membutuhkan kesadaran waktu, di mana dalam hal ini manusia perlu berhenti sejenak dari kesibukan keseharian dengan melakukan evaluasi diri. Instrumen yang dipakai dalam tafakur adalah pikiran dan hati. Dengan begitu, manusia mampu mengaktualkan setiap indera dan intuisinya dalam melihat isyarat alam sebagai tanda eksistensi Tuhan. Ajaran tasawuf yang selanjutnya adalah at-tasyakur, yaitu mengatakan syukur atas nikmat Allah dengan sikap, ucapan, dan tindakan. Kemudian juga ada at-tazakur, yaitu mengingat Allah dalam suka dan duka, lapang dan sempit, seraya juga mengingatnya saat dalam keadaan posisi berdiri, duduk, serta dalam pembaringan. Kemudian yang terakhir at-tadabbur, yakni mengingat Allah melalui ciptaannya dan akibat-akibatnya. Soal yang kelima yaitu perasaan dan kesan saya setelah mempelajari ilmu tasawuf. Hati menjadi lebih tenang dan damai karena dalam tasawuf mengajarkan bagaimana rasanya menjadi ingat dan lebih dekat kepada Allah. Yang mana intinya kita tidak hanya dibersibuk dengan segala urusan dunia saja, tetapi harus ingat bagaimana kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.